Halo Sobat Gede Kopi, Tecno belum puas membuat kejutan di Indonesia meski sudah meluncurkan Tecno Spark 7 Pro di bulan Juni 2021. Pasalnya satu lagi smartphone keren mereka datangkan ke Nusantara. Smartphone yang dimaksud adalah Tecno Pova 2 yang dibanderol dengan harga 2 jutaan. Nah, bagi sobat yang tertarik untuk membelinya, alangkah baiknya simak dulu 9 kelebihan dan kekurangan Tecno Pova 2. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa ngopi dulu. Kalau sudah, silahkan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Pertama, desain menarik. Tecno melakukan perubahan desain secara dramatis. Jika pada model sebelumnya, Tecno masih malu-malu memperlihatkan identitas Pova series. Kini di Pova 2 identitas itu ditonjolkan. Ya, kini logo Pova di penutup belakang dicetak lebih besar daripada logo brand Tecno. Tidak ada alasan lain yang lebih masuk akal daripada untuk membuat orang semakin familiar dengan jajaran smartphone Tecno. Sisi menarik dari desain Pova 2 berlanjut pada tekstur garis-garis yang menyerong yang menghasilkan tampilan keren. Tekstur ini terlihat lebih sip pada varian warna diesel black ketimbang polar silver. Varian diesel black semakin menawan karena di tengah-tengah penutup belakang terdapat semacam garis pembatas yang bisa memancarkan warna pelangi. Di varian polar silver, garis pembatas tengah juga ada, tetapi warnanya perpaduan antara abu-abu, silver, dan putih. Masih di sisi belakang, smartphone ini punya modul kamera persegi panjang yang dapat memancarkan kilauan seperti berlian ketika terkena paparan cahaya. Adapun bagian depannya mengaduk layar bergaya punch-hole dengan lubang kamera di sisi atas tengah. Bezel layarnya sangat tipis. Kedua, layar responsif. Tecno Pova 2 dibekali layar dengan panel IPS LCD, sama seperti Tecno Pova. Hanya saja kini ukurannya naik 0,1 inci. Resolusinya pun ikut meningkat dari HD+ menjadi Full HD+. Kenaikan resolusi punya imbas terhadap detail konten yang semakin bagus. Hal yang istimewa dari layar smartphone ini adalah touch sampling rate-nya yang tembus 180 Hz. Berkat touch sampling rate tersebut, layar jadi responsif. Nyaris tidak ada jeda antara sentuhan dan aksi yang ditampilkan di layar. Hal ini akan sangat berguna sekali jika sobat adalah seorang gamer. Adapun laju penyegaran atau refresh rate-nya masih standar, yaitu 60 Hz. Ketiga, performa gahar. Sektor dapur pacu Tecno Pova 2 didukung oleh chipset gaming kelas menengah dari MediaTek, yakni Helio G85 fabrikasi 12nm. Chipset ini sudah sangat populer sekali karena banyak smartphone gaming kelas menengah yang menggunakannya. Maka tidak heran bila tagline main tanpa batas disematkan buat smartphone ini. Di atas kertas, Tecno Pova 2 mampu menghasilkan performa yang mumpuni berbekal komponen-komponen tersebut. Smartphone ini pun setara dengan smartphone kelas menengah lain dengan rentang skor 200-300 ribuan. Disediakan pula aplikasi optimasi bernama GameSpace. Aplikasi ini berfungsi untuk meminimalkan gangguan seperti telepon masuk, notifikasi, dan lain sebagainya. Satu fitur keren di dalam GameSpace adalah Game Assistant Panel. Dengan fitur ini, sobat bisa menjalankan aktivitas lain ketika sedang bermain game. Lalu bagaimana dengan performa sehari-harinya? Beberapa penguji mengaku bahwa penggunaan sehari-hari amat mulus tanpa kendala. Keempat, baterai monster. Kapasitas baterai 7000 mAh yang dimiliki Tecno Pova 2 terbilang gila. Sebutan itu tidaklah berlebihan mengingat standar baterai smartphone masa kini ada di kisaran 4000-an mAh. Tidak banyak smartphone yang punya baterai sebesar 7000 mAh. Dengan kapasitas tersebut, Pova 2 punya bekal besar untuk menyala lebih lama. Adapun baterai smartphone ini ditunjang dengan teknologi pengisian cepat 18 watt. Butuh waktu sekitar 3,5 jam untuk mengisi baterai dari kosong sampai penuh dengan menggunakan charger bawaan. Kelima, dibekali giroskop. Tecno Pova 2 membawa sensor-sensor yang cukup lengkap, seperti akselerometer, cahaya, proksimitas, dan kompas ada. Sensor pemindai sidik jari pun ada, ditempatkan bersamaan dengan tombol power. Yang menarik, smartphone ini dibekali sensor giroskop fisik, bukan software. Hal ini membuat gamer dapat mengarahkan karakter yang ia mainkan dengan hanya memiringkan smartphone. Sensor giroskop software pun bisa melakukan hal yang sama, tetapi respon yang diberikan tidak segegas dan seakurat giroskop fisik. Keenam, antarmuka bersih.
Tecno Pova 2 memakai antarmuka iOS 7.6 yang berbasis Android 11. Sejumlah penguji pun memberi apresiasi pada antarmuka yang digunakan smartphone ini. Sebab UI buatan Tecno ini cukup bersih dan mampu menghadirkan pengalaman yang mulus dalam pemakaian sehari-hari. Tecno membekali iOS 7.6 dengan beragam fitur apik. Contohnya ada Vault 2.0 yang berfungsi menyembunyikan aplikasi dan isi galeri. Ada lagi fitur bernama Light Switch yang gunanya untuk memindahkan seluruh file dari smartphone lama ke smartphone baru. Yang paling unik adalah fitur Voice Changer. Sesuai namanya, fitur ini bisa mengubah suara sobat, baik saat menelepon atau saat bermain game. Suara laki-laki bisa diubah jadi perempuan, bukankah ini keren? Nah, selain kelebihan-kelebihan tadi, tentunya Tecno Pova 2 juga punya beberapa kekurangan yang perlu sobat pertimbangkan sebelum membelinya. Apa sajakah itu? Pertama, bodi besar dan licin. Dimensi terukur memang tidak bisa membohongi bahwa Tecno Pova 2 adalah smartphone yang besar. Inilah dampak yang tidak bisa dihindari karena bentang layar yang sangat besar. Jika sobat orang yang bertangan mungil, kemungkinan besar sobat akan mengalami kesulitan saat memakai smartphone ini dengan satu tangan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah penutup belakangnya. Varian warna diesel black memang keren, namun varian ini lebih gampang dekil karena menggunakan polesan glossy. Varian ini rentan dengan bekas sidik jari dan licin. Hal itu membuat smartphone gampang tergelincir dari genggaman atau saat ditaruh di permukaan yang tidak rata. Kedua, tanpa speaker khusus. Tecno Pova 2 tidak memiliki speaker khusus, hanya punya earpiece yang memiliki tugas ganda sebagai speaker. Posisi earpiece tersebut ada di atas lubang kamera depan. Ketiadaan speaker khusus jelas mempengaruhi pengalaman pakai, terutama jika dipakai untuk menonton film atau main game. Hal ini tentu patut dijadikan catatan. Pasalnya, beberapa smartphone lain di kelas harganya sudah ada yang memakai konfigurasi speaker stereo. Ketiga, kamera ultrawide tidak ada. Tecno Pova 2 memiliki konfigurasi 4 kamera. Jika melihat dari konfigurasinya, akan sedikit aneh ketika melihat bahwa ada 2 sensor kedalaman. Memasang kamera ultrawide tentu akan lebih berguna. Berbicara masalah performa kamera, foto yang bagus bisa sobat dapatkan. Syaratnya sobat harus sabar dan mendapatkan pencahayaan cukup. Kameranya juga kesulitan menghasilkan rentang dinamis yang lebar. Nah, setelah sobat tahu kelebihan dan kekurangan Tecno Pova 2, apakah smartphone ini worth it untuk dipinang? Silahkan komen aja di bawah sob. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Dan saya admin Greg Kopi pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.